Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Perkenalkan, saya adalah Oki Trinanda, dosen Anda. Saya adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dan pada semester ini saya ditugaskan untuk mengajar beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah di kelas ini. Baiklah, sehubungan dengan masih adanya pandemi COVID-19, maka pada semester ini, sebagaimana mungkin yang telah Anda ketahui juga, bahwa kita masih mengadakan kuliah secara full daring. Dan malah dari pihak rektorat itu sudah diputuskan bahwa satu semester ini kita akan kuliah secara online. Artinya, selama kuliah kita akan lebih banyak bertatap muka melalui internet, ya, melalui e-learning serta penyampaian materi melalui video-video yang saya siapkan sebelumnya. Eh, Dalam kuliah ini, saya akan berusaha untuk tetap memberikan materi secara maksimal, diantaranya melalui buku-buku online yang akan saya bagikan kepada Anda melalui forum-forum diskusi, kemudian juga melalui video-video di YouTube. Saya memiliki channel YouTube pribadi yang bisa Anda akses kapan saja. Namun di antara video tersebut setiap minggu pasti saya akan menyiapkan satu materi sesuai dengan silabus yang kita miliki. Nah, video di YouTube nanti saya akan usahakan untuk tidak lebih dari 15 menit setiap video. Karena kalau lebih dari 15 menit itu akan memakan kuota kita yang cukup banyak. Kemudian yang kedua, saya rasa kalau kita menonton video YouTube, biasanya 10 menit itu sudah lama videonya. Jadi saya usahakan durasi dari video itu 10-15 menit. Artinya kuliah kita itu padat gitu ya. Kemudian Anda silakan ikuti seluruh materi. Saya akan usahakan juga untuk tidak menggunakan media Zoom. Karena Zoom itu berdasarkan pengalaman di semester lalu, ternyata banyak sekali memakan kuota ya. Nah, bagi yang di rumahnya memiliki WiFi mungkin tidak masalah. Tapi bagi yang mengandalkan internet pakai kuota misalnya tentu akan menjadi masalah. Apalagi Anda kuliah online-nya bukan sama saya saja. Yang mengambil kuliahnya mungkin ada 21 SKS, 24 SKS, ya bayangkan berapa ininya. Belum lagi permasalahan sinyal. Nah, apa pertimbangan saya menggunakan YouTube dalam membagikan materi? Pertama, saya menganggap kalau saya hanya membagikan buku atau membagikan PowerPoint, itu rasanya tidak akan efektif. Kemudian yang kedua, eh, YouTube ini bisa diakses kapan saja. Artinya Anda tidak harus standby pada hari itu jam sekian gitu. Kalau seperti Zoom kan seperti itu. Kita harus sama-sama standby misalnya jam 10 pagi misalnya. Nah, kalau YouTube kan Anda bisa kesempatan satu minggu itu menonton kapan saja, boleh pagi, boleh siang, boleh hari ini, boleh besok, dan seterusnya. Yang penting Anda mengikuti materi saya. Nah, kemudian dalam kuliah online ini pasti ada tugas-tugas, dan saya sangat memahami bahwa tugas ini menjadi salah satu keluhan dari mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan online. Maka di kelas saya ini tugasnya mungkin tidak akan per minggu, ya. Saya akan usahakan tugas itu tidak begitu banyak, tapi ketika ada tugas itu tugasnya yang bermakna. Artinya memang ada sesuatu yang harus Anda dapatkan dari tugas tersebut. Jadi di kelas saya tidak akan ada nanti tugas makalah. Karena tugas makalah itu biasanya copy paste saja dari Google. Nah, eh, nanti kita akan bikin grup WA di kelas kita. Jadi satu kelas satu grup WA, nanti akan saya jelaskan melalui forum diskusi di e-learning. Nanti kita akan tunjuk adminnya. Nah, melalui WA itu silahkan kita saling berdiskusi. Dari Anda ke saya ke Anda, boleh, ya kan? Nah, karena kita kuliahnya online, artinya nggak ada lagi izin. Jadi setiap minggu itu Anda harus hadir. Nah, di grup WA itu silakan nanti disampaikan apa saja kendala-kendala kuliah. Jika seandainya segan atau malu menyampaikan di grup WA, boleh melalui Japri kepada saya. Misalnya Anda memiliki masalah setiap minggu itu, Anda masalah jaringan misalnya, atau masalah apa, artinya yang berhubungan dengan ini ya. Kalau masalah percintaan itu saya tidak bisa ikut campur ya. Nah, penilaian di kelas saya itu ada empat babak atau empat bagian ya. Pertama UTS 25%, kemudian UAS 30%, tugas paling besar 35% karena ini butuh
effort atau usaha yang tinggi, kemudian lain-lain 10%. Totalnya 100%. Ya. UTS dan UAS itu diambil dari mana materinya? UTS dan UAS itu diambil dari materi-materi YouTube saya yang di kelas kita ya, bukan materi YouTube yang lain-lain, karena di YouTube saya itu banyak materinya. Kemudian berdasarkan dari ebook dan lain-lain, media-media kuliah yang saya sampaikan. Jadi itu semuanya kita ramu, juga ada dari tugas, baik itu tugas pribadi maupun tugas kelompok. Kita akan usahakan kalau tugas kelompok itu tidak terlalu banyak nanti, mungkin 1 atau 2 tugas saja, karena karena kondisi kita sekarang ini saling bertebaran gitu ya, ada di berbagai macam daerah. Mungkin ya tugas kelompok agak sulit ya, kita lihat nanti bagaimana perkembangannya ya. Di mata kuliah ini yang sangat saya tekankan adalah kedisiplinan. Jadi kedisiplinan Anda itu akan menentukan keberhasilan kuliah Anda. Semester lalu saya memegang 10 mata kuliah, 10 kelas maksudnya, bukan 10 mata kuliah. Saya memegang 10 kelas, itu semuanya bisa lulus 100% tanpa ada yang tertinggal. Kenapa seperti itu? Karena saya sangat menekankan disiplin kepada mahasiswa saya dan menekankan pentingnya komunikasi. Kalau seandainya ada kendala, Anda harus jangan merasa takut untuk menghubungi saya melalui WA atau di telepon. Kalau saya sih biasanya WA ya. Kemudian yang penting itu juga motivasi. Saya memahami kondisi kita sekarang lagi sulit ya. Pertama, kondisi ekonomi kita sulit. Kedua, memang ya kondisi pandemi ini membuat kebiasaan-kebiasaan kita menjadi berubah semuanya. Tapi itu jangan dijadikan alasan kuliah kita itu tidak bisa maksimal. Saya akan banyak mengalah nanti dengan dengan kondisi kita ini. Misalnya seperti materi, itu saya sudah mengalah. Kenapa mengalah? Biasanya saya kalau di kelas itu minimal 2 jam mengajar. Ini saya bersedia untuk mencoba meramu dalam 15 menit saja. Itu kan sudah mengalah. Tugas, biasanya saya tugas kalau di kampus itu kalau kuliahnya secara konvensional gitu ya, biasanya tugas itu ya hampir tiap minggu. Sekarang saya mau mengalah, tugasnya itu tidak usah setiap minggu, mungkin sekali 2 minggu, sekali 3 minggu, ya kan? Penilaian juga seperti itu. Rasanya selama pandemi ini saya agak lebih agak lebih kasihan gitu memberikan nilai gitu ya. Nah, tapi semua itu jangan dijadikan jadikan alasan kalau kita itu bermalas-malasan kuliah. Ingat, jika kita mengatakan sesuatu sulit, maka dia akan jadi sulit. Tapi kalau kita mengatakan sesuatu itu ini bisa saya laksanakan, pasti kita akan bisa gitu ya. Jadi selama kuliah dengan saya, materi tolong diikuti semuanya, ya kan? Seluruh kewajiban tolong lengkapi semuanya, ya kan? UTS dan UAS itu gampang sekali. Kenapa kok gampang? Karena materinya direkam di video. Bisa Anda akses kapan saja. Kalau seandainya Anda pernah kuliah sama saya, UTS misalnya, itu kan Anda nggak bisa balik lagi ke pertemuan pertama mendengarkan saya. Tapi karena kita kuliah online, sekarang kesempatan Anda ada bisa gitu. Misalnya besok mau UTS, hari ini Anda nonton seluruh video saya. Bisa gitu ya. Agak lebih mudah, tapi yang menjadi sulit kapan? Kalau kita mencari alasan ini mata kuliahnya sulit gitu ya. Atau saya tidak bisa karena online saya nggak bisa. Rumah saya jauh dari sinyal internet misalnya. Nah, Anda harus ingat bahwa yang kesulitan itu bukan kita saja gitu ya, bahwa banyak mahasiswa lain yang mungkin sama-sama mungkin masalahnya lebih besar lagi. Mungkin dia tidak memikirkan sinyal saja, mungkin dia memikirkan ada masalah lain gitu ya. Nah, jadi dalam mata kuliah ini saya yang penting pertama disiplin, yang kedua motivasi Anda. Ikutilah seluruh perkuliahan kita ini dengan baik, ya kan? Ikuti seluruh instruksi, tangkap materinya, ya kan? UTS dan UAS Anda harus tampil prima, harus mendapatkan nilai yang tinggi. Insya Allah Anda itu bisa lulus di kelas saya. Namun demikian, saya tidak berjanji. Artinya saya tidak memberikan sebuah janji surga kepada Anda. Misalnya, mungkin ada dosen lain yang mengatakan, yang penting Anda hadir, yang penting Anda bikin tugas, yang penting Anda ikut UTS, yang penting Anda ikut UAS. Anda kemudian diluluskan. Saya tidak menjanjikan itu. Itu silakan dihayati dari sekarang. Saya tidak pernah menjanjikan yang penting Anda hadir terus, yang penting bikin tugas terus. Tidak. Kehadiran Anda itu harus bermakna. Artinya Anda itu harus hadir dan menyerap materi dari saya.
ketika ada tugas, Anda harus bukan asal mengumpul, tapi tugas itu memang betul-betul tugas yang terbaik yang Anda sampaikan, gitu. Karena tugas itu kan dinilai, ya kan? Anda UTS bukan sekedar ikut UTS saja, tapi UTS itu jawaban Anda itu 90% benar misalnya, 80% benar misalnya. Nah, maaf ya, saya merekamnya di rumah ketika sore hari, jadi di luar banyak suara-suara. UAS juga seperti itu. Tunjukkanlah usaha maksimal Anda di sini, baru Anda bisa mendapatkan nilai yang baik. Jika Anda pernah mengambil mata kuliah kelas sama saya sebelumnya, pasti Anda memahami apa yang saya sampaikan. Artinya saya tidak menjanjikan, jangan sampai nanti Anda itu protes, Pak, kok nilai saya rendah, kok saya tidak lulus, saya sudah ikut UTS, saya ikut UAS, saya itu bikin tugas saya ini, saya tidak pernah menjanjikan itu. Ya, yang saya janjikan adalah lakukan sebaik-baiknya, berikan yang terbaik, ya kan? Pahami sebaik-baiknya, ikuti semua proses, baru Anda bisa lulus di kelas saya. Jadi yang penting pertama disiplin, yang kedua motivasi. Oke, videonya sudah 10 menit lebih sesuai dengan janji saya tadi, saya tidak akan lama-lama. Itu saja mungkin informasi yang penting-penting yang saya sampaikan ya. Silabus silakan diambil di e-learning kita, saya akan posting. Kemudian ikuti seluruh seluruh proses kita, jaga kesehatan, jaga jarak dengan orang lain. Ingat kesehatan itu mahal ya. Apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda impikan itu bisa jadi tidak akan tercapai kalau kesehatan itu sudah terkendala. Jadi jagalah kesehatan, jangan berhura-hura, jangan jadikan kelas online ini sebagai alasan bagi Anda untuk main-main. Semoga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.